Halo semua, apa kabar? Kita berjumpa lagi di tahun Tiger ya. Kita menyambut tahun Tiger nih di tahun 2022. Sebelumnya saya mengucapkan Kung Si Facai bagi teman-teman kita yang merayakan. Semoga di tahun Tiger ini kita mendapatkan keberuntungan, kesehatan, kemakmuran, kebahagiaan. Pokoknya semua yang terbaik ya akan kita alami di tahun Tiger ini. Dan kita ada di tahun Tiger yang mana elemennya adalah elemen air kalau nggak salah ya. Tahun Tiger ini adalah tahun elemen Tiger air. Dan kalau di tahun air ini maksudnya macan air ini kira-kira bidang apa sih yang memberikan masih dapat benefit yang lebih baik dibandingkan yang lain. Di sini saya tidak berbicara feng shui ya, saya tidak berbicara feng shui, saya tidak berbicara mengenai segala sesuatu yang berbau itu. Tapi kalau kita berdasarkan kondisi yang sudah ada dan sedang market yang berdasarkan chart juga ya, yang berpotensi jalan dan kemungkinan besar jalan, ini saya padukan dengan saya dapatkan sumber juga dari teman kita yang kebetulan berkecimpung di bidang feng shui itu. Ya, ini elemen yang mendapat benefit lebih besar di tahun ini adalah elemen kayu. Dan kalau kita lihat elemen kayu, apa aja sih yang ada, industri apa sih yang masuk di sini gitu ya. Ini kalau dicari dasarnya atau semuanya ini kita nggak tahu ya, kita lebih pada kira-kira ada insight apa sih gitu ya. Ini berdasarkan informasi aja gitu. Kita gali, kita lihat, kita cek chartnya gitu ya. Nah, ini edisi spesial Imlek nih ceritanya nih ya. Nah, kalau lihat dari sektornya, yang bisnis apa sih yang kira-kira mendapatkan keuntungan di tahun ini? Maksudnya benefit itu dia mendapat potensi yang bisa lebih diuntungkan lah, industri apa gitu ya. Ya, kalau saya lihat, saya baca dari referensi ya, ada industri tekstil yang berbau dengan fashion, garment ya, terus perkebunan ya, agriculture, terus nah ini yang unik saya lihat juga adalah digital, sektor digital ya. Industri digital ini bisa banyak ya, bisa perbankan digital, pokoknya perdagangan digital, all about online lah ya, all about online. Terus industri kertas, wah jadi udah pada tahu, wah kertas ya. Ya semoga industri kertas bisa rebound di tahun macan air ini ya kan. Terus ada yang segala sesuatu yang berhubungan dengan eco ya, green ya, bisnis yang berhubungan dengan hijau ya, lebih ke ESG ya. Bapak Ibu mungkin sering dengar berapa waktu ini kita dengungkan nih ya, kelompok saham-saham yang masuk dalam kategori ESG. Nah, silakan Bapak Ibu cari ya. Terus seni budaya, terus kalau seni budaya mungkin media ya, industri media. Terus apa lagi ya? Kalau di sini sih ada furniture ya, industri kayu, terus ada politik juga, industri pendidikan juga ya. Tapi setidaknya yang bisa saya gambarkan tadi industri ya, industri tekstil, media, sektor digital, terus kemudian perkebunan, agriculture ya. Nah itu terus all about ecology ya, all about green ecosystem ya. Jadi semua yang masuk dalam kategori ekologi, ESG itu juga diuntungkan. Nah, itu sedikit insight dari saya nih ya. Masalah kebenarannya, nah itu kembali lagi saya ajak Bapak Ibu untuk ke teknikal, ya lebih ke teknikal, analisa teknikal. Ya tinggal kita lihat aja. Kenapa? Karena kalau kita teknikal itu kita gunakan untuk melihat momentum, untuk melihat chart, untuk melihat tren dalam jangka pendek. Maksudnya kita ambil keputusan
dan keputusan ini kita bisa lihat hasilnya dalam kurun waktu yang tempo relatif lebih singkat. Ya, kita langsung lihat momentumnya, pergerakannya, kira-kira ini besok apa nih, atau lusa, atau 1 minggu lagi kira-kira apa nih yang akan berpotensi untuk rebound, untuk terbang gitu ya. Nah, itu jauh lebih praktis dan lebih cepat. Jadi kembali lagi ya, terlepas dari yang saya ulas tadi, kita kembali ke chart ya. Chart ini untuk melihat momentum apa sih yang berpotensi untuk bisa lanjut lagi. Oh, sama tadi digital itu ada sektor finance ya, sektor industri kertas juga. Nah, jadi ya silakan di tahun macan air ini mungkin ada beberapa emiten yang bisa diuntungkan, tapi ingat semua kembali lagi ke teknikal ya. Ini sifatnya sebagai ya seperti second opinion lah ya, second opinion buat seru-seruan. Tapi bagi orang yang percaya ya silakan. Itu tadi insight yang bisa saya bagikan kepada teman-teman. Dan bagaimana dengan pergerakan pasca libur Imlek ya? Kita tahu kemarin Imlek libur, tapi market Amerika juga tetap buka dan regional juga sebagian besar libur. Kita ketolongnya di situ. Dan hari ini IHSG rebound dengan keren banget. Kemarin yang sempat bau di hari Jumat, congrats ya. Dan hari ini sih pergerakannya luar biasa awesome banget. Nah, ini IHSG sudah kembali di 6.700. Ini sudah saya ulas sebelumnya ya, bahwa di minggu terakhir bulan Januari dan masuk ke awal-awal bulan Februari, IHSG kita harapkan ada di atas level 6.700 dan kejadian bener. Walaupun kemarin saya sempat pesimis. Di hari Senin candlenya kan merah tuh, waduh kayak gini. Tapi saya bilang sama kita review ya, ada beberapa teman, kita ngobrol-ngobrol. Ya kemungkinan besar sih ini cuma temporary aja, dan nanti mungkin di hari Rabu bisa ada gap up dan langsung ngegas karena euforia ya. Dan bam, ternyata benar gitu ya. Tadi kalau boleh dibilang tuh sebenarnya gap up. Kenapa saya bilang sebenarnya gap up? Karena penutupan di hari Senin, IHSG itu ada di level 6.630. Sedangkan tadi pembukaan ada di level 6.657. Artinya naik sebesar 26 poin. Lompat itu. Nah, lompat. Walaupun candlenya tidak memperlihatkan gap, tapi kalau Bapak Ibu cermati, dari berdasarkan perubahan angka, itu sebenarnya ada gap. Ya, tapi candlenya nggak ada gap. Nah, dan itu menandakan ya euforia pasar, momentum pasar untuk melanjutkan pergerakan naik. Nah, ini sama all time high udah tipis banget nih. All time high kita di level 6.754, sedangkan penutupan 6.707. Cuma selisih 47 poin saja rasanya ya. Betul nggak sih? Ya, 47 poin saja. Nah, jangan-jangan bisa saja besok bisa breakout. Atau kalau besok nggak bisa breakout, waspadai koreksi lagi. Nah, kalau koreksi, jangan-jangan saya khawatirkan dia bisa swing lagi ke level 6585 dan 6504. Jadi cermati ya. Besok kita cermati nih. Moga-moga rebound. Ingat, besok tuh sudah hari Kamis dan Jumat. Sudah 2 hari perdagangan lagi, tinggal 2 hari. Wow, saya kok bau-baunya bisa breakout all time high nih. Dan kalau bisa breakout all time high 2 hari itu bisa breakout, nanti hari Senin minggu depan kita lihat nih apakah ada hawa-hawa koreksi atau lanjut. Nah, kalau lanjut, ini kita ngomong konspirasi teori, kita ngomong skenario ya, skenario. Skenario tentu saja ada skenario yang bagus, ada skenario yang kurang bagus. Nah, kalau skenario yang bagus, ya breakout all time high, terbang lah. Sky is the limit, man, gitu kan. Skenario yang kurang bagus, kalau dia nggak breakout, kalau nggak breakout terus gimana? Ya koreksi, seperti saya bilang tadi, koreksi ke level 6585 dan 6500. Nah, terus kalau lihat kecenderungannya gimana Pak? Kalau lihat kecenderungan, kalau lihat hawa-hawanya sih, saya lihat kemungkinan dia bisa saja breakout all time high di minggu ini ya. Jadi kalau breakout all time high, mungkin bisa saja lanjut. Kenapa? Karena ini sudah sideways cukup lama ya, dari bulan Oktober ya, awal Oktober sampai hari ini dia sudah sideways. Udah berapa bulan tuh. Dan kalau nggak breakout sih, aduh, saya khawatir hilang momentum. Tapi ada yang mengatakan begini,
Kalau seumpama dia nggak breakout, dia koreksi, ya mungkin baru bisa rebound di bulan Maret, gitu ya. Bulan Maret, kenapa? Dirilisnya laporan kuartal pertama, laporan keuangan kuartal pertama. Tapi saya bilang begini, mending naik dulu. Kenapa? Kalau naik dulu, ketika dia koreksi, kita posisi sudah di atas. Jadi koreksi pun ya wajar, udah break all time high kok. Koreksi ya silakan koreksi. Tapi kita naik dulu. Nah, dan banyak pengamat atau saya juga cukup optimis karena berdasarkan proyeksi ekonomi kita lihat saat ini, IMF aja menargetkan Indonesia memberikan pertumbuhan ekonomi yang cukup bagus ya, di level plus 5,5 atau 5,6% di tahun 2022 ini. Dan kita lihat kondisi saat ini ketika market dunia pada ambyar, ya regional ambyar, Indonesia 1 minggu menjelang kemarin dimulai dari hari Rabu sampai hari ini tepatnya, itu rally terus tuh. Padahal dunia lagi ambyar. Artinya apa? Optimisme para investor, pelaku pasar, especially di saham, itu cukup besar. Ya, cukup besar sekali. Dan kedepannya kemungkinan bisa lebih besar karena OJK menertibkan, dalam arti tanda kutip ya, menertibkan perilaku investasi bodong, investasi ponzi yang ramai kemarin di media massa ya, menjelang akhir pekan kemarin ramai itu di media massa ya, beberapa praktek perdagangan di bredel ya, disegel ya. Saya nggak ngomong detailnya, silakan Bapak Ibu browsing sendiri ya. Saya memberikan clue-nya saja. Nah, kalau praktek-praktek yang seperti itu ditertibkan oleh pemerintah, mereka cari wadah apa untuk memuaskan keinginan mereka untuk trading. Nah, saham adalah salah satu opsi, salah satu platform yang saat ini di Indonesia legal dan terbuka ya, open. Nah, mungkin mereka bisa masuk ke sini. Ya, nah, kalau memang benar begitu dan pemerintah cukup tegas untuk menertibkan, transaksi di bursa Indonesia akan semakin besar. Dan contoh aja kita lihat ini hari ini asing membukukan net buy sebesar 448,2 miliar dalam hari ini aja. Wow, dengan transaksi turnover IHSG hari ini penutupan di sesi 2 ini mencapai 11,05 triliun. Wow banget dengan volume yang terindikasi very high. Artinya apa? Artinya ini pelaku pasar ini semua sudah penuh dengan semangat ya, dengan penuh optimisme memasuki tahun macan air ini dengan penuh semangat. Ya, macan air itu identik dengan sesuatu yang bagus harusnya ya. Nah, kita berharap memang terjadi seperti itu ya. Dan kemarin bau-baunya menjelang Imlek pun kita dikasih angpau dengan luar biasa. Sampai hari ini pun angpaunya juga luar biasa ya. Dapat banyak nih, menang banyak nih angpaunya nih ya. Congrats buat teman-teman yang saat ini berhasil membukukan profit. Masih membukukan profit di tengah kondisi yang serba tidak menentu ini. Itu congrats banget lah. Dan kita coba lihat mingguannya ya. Ini ya juga ada di tengah-tengah minggu kondisi saat ini. Kita lihat tengah minggu, candle-nya bagaimana? Candle-nya bagus banget ya. Berhasil rebound dari top selendang. Ini kita bilang kuantitatif tuh seperti ini ya. Jadi dia bisa persis banget rebound dari top selendang ya. Dan saat ini sudah ini nih. Tipis banget, selisih banget, kelihatan banget ya. Selisih banget dengan level all time high-nya. Moga-moga bisa langsung bam, level breakout. Dan resisten IHSG saat ini ada di level 6.864. Jadi kalau dia bisa breakout, feeling saya kemungkinan bisa nyampe 6.854 dengan level stop loss, dengan level support di level 6.690-an. Jadi kalau udah naik sampai 6.800, berpotensi swing dulu nih. Kalau dia swing ke 6754 dan 6693. Kalau break all time high. Tapi kalau nggak break all time high, ya kembali ke 6585 dan 6500. Ya, kalau saya lihat ini oke ya. Dari mingguannya oke banget. IHSG masih mencatat pergerakan yang positif sekali ya, dalam posisi uptrend. Luar biasa, keren. Dan itu secara komposit bagaimana dengan sektoralnya? Coba kita cek.
Kalau lihat kondisi beberapa hari belakangan ini, pertumbuhan angka COVID cukup terjaga, saya cukup optimis ya. Di tengah kondisi market yang kayak begini, IHSG, pertumbuhan penyakit COVID juga masih oke lah, kita masih oke. Dengan prediksi COVID Omicron ini mencapai puncaknya di akhir Februari. Semoga ya, sehingga bulan Maret, market bisa ngegas lagi, lanjut. Oke, ADX Basic sudah keren banget ya, udah kembali lagi ke titik ini nih. Jadi ini kalau lihat polanya, ini sebenarnya udah bagus banget nih, lihat. Dia sudah kembali ke atas V-line dan hari ini udah rebound lagi. Potensi breakout. Nah, saya berasumsi atau berpikir kalau besok IDX Basic, sektor basic bisa naik di atas 1248 ini keren banget. Bisa lanjut lagi nih. Ya. Itu sektor basic, kemudian berikutnya adalah consumer cyclicals. Wah, ini keren banget, super keren ya, naik 2,5%. Sektor yang kemarin juga sudah saya kode ya, ini ya, beberapa sektor yang anti badai dan berpeluang terbang ya. Saya sudah ngomong di market review hari Kamis ya, Kamis ke Jumat. Yang hari Jumat ke Sabtunya yang Jumat ke Sabtu yang saya bikin ya. Yang saya nggak bikin itu hari Senin ke Selasa karena ada Imlek, jadi saya nggak bikin ya. Terus habis itu ada ADX Energy, koreksi, tapi sejauh dia masih ada di atas selendang, saya lihat masih aman. Ya, kita cermati saja sektor-sektor yang ada di sektor energi ini ya, pertambangan ya khususnya. Nah, saya kemarin baca bahwa harga minyak sekarang sudah hampir mencapai 100 US dollar per barrel. Tapi masalahnya adalah semakin tinggi harga, orang semakin berburu cepat-cepat untuk produksi dan cepat-cepat jualan. Kenapa? Karena harganya tinggi. Nah, tapi ada efeknya nih. Banyak kan yang pada produksi, menaikkan angka produksinya, terus pada jualan. Nah, kalau produksinya sudah banyak dan tiba-tiba marketnya jenuh, yang terjadi adalah apa? Hasil produksi sudah banyak. Ya, mereka harus obral, habisin barang. Harganya pasti segera turun lagi. Jadi, kembali saya ingatkan, jangan FOMO ya, bagi para trader komoditi, jangan FOMO terhadap oil ini. Potensi koreksi dulu. Hati-hati ya. Terus sektor finance, nah ini yang cakep banget. Finance ini rebound dengan gagah beraninya ya. Dan seperti kita ketahui, kalau saya sudah ulas juga, sering saya ulas, kalau IHSG koreksi, ini kena duluan. Tapi kalau IHSG mau naik, ini duluan yang naik. Jadi sektor finance ini adalah indikatornya. Saya tadi baca artikel di mana ya, market cap Indonesia tuh, Indonesia nomor 1 masih tetap BCA ternyata, dengan malah walaupun setelah habis stock split, tetap dia pemegang jumlah market share terbesar. Nomor 1 Bank Indonesia, Bank BCA. Jadi ini harusnya oke. Terus sektor healthcare, nah ini naik lagi ya. Tapi walaupun gitu saya jujur saya nggak suka ini cepat-cepat naik. Ini naik berarti penanda sektor rumah sakit ini membukukan keuntungan, dan saat ini keuntungan terbesar masih disumbang oleh penderita COVID-19. Ya karena biaya negara dan obatnya mahal. Habis sektor healthcare, masuk ke sektor industri. Nah ini malu-malu meong katanya, malu-malu kucing. Harusnya mampu naik dari V-line ini ya, dan breakout di atas selendang dan langsung ke skyline. Senengnya kita harapan kita ada bisa naik sampai situ. Tapi kelihatannya jangan buru-buru seneng dulu, mungkin dia bisa swing. Nah yang kayak gini-gini loh saya bilang, idealnya mereka cepet-cepetan naik, ikut IHSG. Nanti ketika koreksi, dia tidak buat lower low lagi, cukup aman untuk para retailer kembali masuk lagi dan bisa ngedrive naik lagi. Ya, tetap bagaimanapun juga amunisi retailer jangan dianggap enteng loh, betul nggak? Jangan lihatnya indikatornya bandarmologinya sekuritas mulu. Jadi kita harus punya sudut pandang yang berbeda ya. Oke, habis dari sektor industri ada sektor infrastruktur. Nah ini yang saya bilang masih belum oke ya, stay away dulu. Kemudian ada consumer non-cyclicals.
mencoba ya. Udah, kalau udah kayak gini itu udah downtrend berat ya, lagi sideways, kita cuma bisa satu kali berharap, kemungkinan dia rebound. Kalau enggak ya sudah, masamu sudah lewat, jadi tinggalkan saja. Nah, contoh kayak gini, kenapa saya bilang ini boleh cip-cip beli? Karena ketika dia mulai masuk selendang, biasanya indikator ini menunjukkan efektivitas yang cukup bagus terhadap sektor ini, dan dia rebound. Ini juga sama, ya rebound. Ini rebound, persennya rebound, ini masuk rebound. Walaupun reboundnya pendek dan walaupun ya belum breakout, tapi kita cukup optimis lah ya, cukup optimis. Semoga consumer ini, non-cyclical ini bisa memberikan kontribusi yang baik terhadap IHSG. Terus habis itu ada properti. Nah, properti ini minggu kemarin sempat di hari Jumat ya, kalau nggak salah, di live IG saya sempat ungkit ya, untuk sektor ini buy on weakness. Dan tambah porsi jika mampu naik di atas selendang. Ya, ingat, sentimennya baru buy on weakness. Kenapa? Simple, karena masih di bawah selendang. Good. Habis sektor properti, ada sektor teknologi. Nah, ini oke sih, rebound dan naik di atas ya. Moga, hopefully sektor ini sekarang waktunya untuk rebound. Ingat, saya bilang macan air itu nomor sekian sih ya. Saya bacain tadi itu nggak berurut nomor. Ada sektor teknologi yang kita bisa cermati juga ya. Nah, ini cukup oke nih sektor ini. Transportasi nggak usah ngomong dah. Ini keren banget, super awesome. Nah, kemarin saya ada ngobrol-ngobrol dengan sepupu saya yang saat ini bekerja sebagai CFO di ekspedisi, salah satu ekspedisi ternama, dan saya banyak mendapat insight sekali di sektor ini. Dan sektor ini yang dalam beberapa tahun ke depan juga masih berpotensi untuk membukukan profit, dan perusahaannya juga sudah profit. Nah, bayangin, perusahaan transportasi sudah profit, itu adalah impian ya. Banyak sekali perusahaan yang bahkan mengakunya rugi. Saya nggak tahu mengaku ruginya itu ya, apakah benar rugi atau rugi-rugian ya. Oke, ya yang ngerti aja. Cukup untuk yang ngerti aja. Terus habis itu IDX Trans, lanjut. Ya, ini sektor transportasi sebagai penutup sharing kita dan bahasan market review kita. Lanjut, kita akan bahas di sesi berikutnya, yaitu rekomendasi saham. Apa aja sih yang bisa kita rekomendasikan untuk Bapak Ibu untuk dibuat trading? Pertama adalah BANK. Wah, BANK sudah lama sekali ya. Ini mencoba untuk kembali ke jalurnya. Dia downtrend lama. Ini saya ingat banget nih. Dulu perusahaan yang sangat memberi kita kan profit ini. Dan target saat ini dia harus bisa naik di atas skyline di level 2373 atau kemudian lanjut ke 2625. Itu. Ya, itu targetnya. Ya, sementara ngikutin ini. Terus kemudian habis dari BANK ada AMRT. AMRT mana suaranya nih? Wah, yang lagi profit nih hari ini nih, AMRT nih. Congrats ya. Dan kapan waktu masuk Pak? Saya belum masuk, saya mau masuk. Apa sekarang Bapak merekomendasikan masuk? Gini, saya rekomendasikan itu artinya masuk masa pantau, masuk pantauan list pantauan Bapak Ibu. Harapan saya beli, dia masih sempat kasih window jendela kita buat entry masuk dengan sopan ya, bukan all in, bukan pakai truk bahan serok, kita klonuun ya, masuk dikit-dikit. Kalau saya lihat dia sudah breakout, dan selanjutnya ini masih bisa cakep sih sebenarnya ya, kita aja masa tahun ini aja. Nah, ini 1250 menjadi target saat ini. Kalau dia turun jebol di 1250 itu goodbye. Dan sekarang udah di atasnya, tapi di atasnya masih riskan karena masih jaraknya masih dekat. Kalau besok bisa breakout sih cukup bagus. Itu MRT. Kemudian berikutnya ada Bevin. Bevin sudah berulang kali kita rekomendasikan, dan rekomendasi kita yang Bevin terakhir di tanggal 24 Januari. Nah, kalau Bapak Ibu masuk berdasarkan rekomendasi kita di tanggal 24 Januari, itu keren banget ya. Nah, ini beli, kita masukin watchlist. Ketika dia turun, dia mantul, kita beli di sini. Ini kita beli lagi, ini kita beli. Wah, saat ini di Bevin
rekomendasinya masih buy, buy, buy. Ya. Paling seneng dengar kata-kata buy, buy, buy. Buy or goodbye. Oke, lanjut di emiten MPMX. Wah, ini sektor digital. Harapan saya kan sektor digital udah mulai rebound ya. Ini juga mendapat sentimen yang cukup bagus ya, sentimen positif. Semoga bisa segera rebound ya. Dan saat ini sudah confirm sih, dia udah confirm breakout level resisten pertama dia yaitu selendang. Lanjut dia bisa mampu naik sampai ke, harapan saya bisa sampai ke T3 yaitu 1205. Wow banget ya. Coba lihat wikirinya. Wah, gila. Keren banget ya. Silakan Bapak Ibu di sektor ini. Jangan sampai dia sideways kelamaan lah kayak gini lah. Aduh, ini boring, so boring lah. Habis MPMX ada TNCA. Nah, ini dia saham lapis ketiga. Apa ini? MPMX sama TCA itu sama apa itu, gorengan itu ya. Nah, it's okay. Moga-moga jadi gorengan kelas kakap. Dan TNCA ini juga keren, dia rebound dari selendang. Gila banget ya. Keren sekali sih, nggak janjian loh itu tiba-tiba dia bisa rebound dari selendang. Ya, nyaman lah. Pakai indikator dari Winner Stocks Indonesia itu nyaman sekali. Kita sudah sangat-sangat piawai dan sangat-sangat mengerti bagaimana sih keterbatasan Bapak Ibu, merasa keterbatasan, ada keterbatasan dan merasa galau dengan banyak hal. Tuh saya nggak bisa nih technical analisa dan bla bla bla. Dengan menggunakan Winner Stocks Indonesia, ya Bapak Ibu bisa lebih pede untuk entry, lebih pede dan mampu melakukan analisa. Secara belakangan ini nggak pernah bisa lakukan analisa dan saat ini oke. Confident-nya ada gitu loh ya dengan menggunakan trading system WCG. Apa Winner Stocks Indonesia. Ya, itu rekomendasi saya ya, ada BANK, AMRT, BEFIN, MPMX dan TNCA. Lanjut kita masuk ke segmen berikutnya yaitu ulasan saham. Saham-saham apa yang jadi rekomendasi kita untuk Bapak Ibu trading di minggu depan. Ulasannya nih yang bikin galau Bapak Ibu minggu depan. Minggu depan ding. Besok, sorry. Wah, ini saya masih buka ini jadi nggak konsen. Saya buka-buka dulu nih. Cari catatan, cari yang list daftar yang di Bapak Ibu requestkan untuk saya bahas hari ini. Sebentar ya. Oke. Ya, masuk pertanyaan untuk hari ini. Ternyata nggak banyak, tapi saya ulas yang ternyata yang tanggal 31 juga ada yang request. It's okay. Saya bahas dari tanggal 31 dulu deh. Ya, pertama dari BRIS ya, average-nya saham nyangkut lama dan yang tadi sempat 1590 dan kembali ke 1245. Apakah baru masuk? Apakah boleh average down atau nunggu ya? Sebentar kita lihat. Ini cukup menarik nih. Tadi apa tadi? BRIS. Ya, BRIS ini di weekly sih mulai tertahan nih. Mulai tertahan selendang dan dia bisa rebound. Nah, coba kita cek daily-nya. Ya, saya zoom out dulu, sorry. Nah, ini dia tertahan di V-line dan dia mulai rebound. Dia nggak buat lower low. Sekarang daily-nya gimana? Daily-nya juga mirip-mirip ya. Nah, yang kayak gini tuh wajar ya. Karena dia udah naik, dia koreksi, ada yang jualan. Nah, kita tunggu momentum aja dia balik lagi kayak ini. Ini just matter of time sih saya bilang. Terus habis BRIS, jadi sementara hold dulu ya, jangan buru-buru nambah. Habis BRIS ada Indi. Average 2154.
Ya, dia sengaja bikin galau nih. Nggak apa-apa. Kita hold aja. Target kita kalau dia bisa nyampe sini, bisa bisa mantul. Kalau dia jebol, ya kita kurangi dulu muatan. Kalau lihat weekly-nya sih, pada dasarnya cukup riskan ya. Secara dia jauh dari support. Area support cukup riskan. Jadi kalau Bapak Ibu mau belanja ini masuk hari ini, saya sarankan untuk jangan gunakan porsi jumbo. Kecil-kecil aja, untuk memuaskan dahaga aja. Ya. Oke, habis ini ada INKP. Kalau INKP kita lompat ke tekimnya juga sekalian ya. INKP, ini dia INKP. Masih melipir, ada di support. Kalau lihat daily-nya lebih cakep. Kenapa? Karena dia sempat di atas support, tapi sempat naik, cuma sayangnya dia tertahan level selendang. Jadi kebakaran jenggot, dia turun dulu, ketakutan. Ya, ada satpam patroli. Nah, kalau besok bisa gap up kayak IHSG dan bisa kembali naik di atas selendang, berarti INKP pada dasarnya cukup aman. Habis INKP ada apa nih? Tekim. Mending pilih yang mana ya? Nah, kalau gini pertanyaannya juga. Kita lihat kadang-kadang loh ya. Tekim naiknya cepat sekali dan memberikan kita profit yang gampang, sekarang kayak gampang. Karena memang Tekim tuh karena anak perusahaan ya, dan INKP itu induknya. Nah, induknya itu walaupun bobotnya besar, tapi tradingannya juga sadis ya. Tingkat likuiditasnya juga super. Jadi saya lihat di INKP itu masih sangat oke banget. Saya lebih prefer INKP saat ini. Karena INKP posisinya juga lebih bagus, sedikit lebih bagus ya daripada Tekim. Cuma kalau Tekim kalau sekali gerak cepat, naik gitu ya. Oke. Dan yang berikutnya ada Harum. Kejual ketika turun tadi pagi, apakah bisa masuk kembali? Nah, ini bisa dong buat baik atau tunggu harga turun lagi ke 1.500, 10.500. Coba saya cek Harum. Harum memang tadi saya sempat lihat sekilas merah. Oh, oke. Ya, mungkin level 10.300 boleh belanja, cicil masuk ya. Sama 10.050. Tadi berapa tadi disuruh rekomendasi? Ya, itu. Target turunnya 1.500. Sebentar, saya cek dulu. Bisa nyampe nggak 1.500? 10.500. Terlalu dini kita ngomong gitu karena buktinya sekarang aja udah mau jebol ya, udah 1.650. Kalau dia jebol 10.300 potensi ke 9830 ini ya. Terus habis Harum ada IPTV. Entry di 160 karena tembus skyline dan volume yang very high. Akankah masih bisa naik atau koreksi dulu? Nah, ini. Kalau sudah naik terlalu tinggi, saya bilang jualan sih jualan aja ya. Tadi apa sih tadi? IPTV ya, IPTV. Ya, sorry. Nah, IPTV ini udah nutup gap yang pasti ya, dan target saya skyline dulu ya. Ini kalau dia turun koreksi nge-swing cukup dalam, ini nggak main-main swingnya dia nih, sadis ya. Moga-moga bisa segera kembali ke jalurnya yang benar. Oke ya, usai sudah video market review kita dan rekomendasi serta ulasan saham. Sekali lagi saya ucapkan semoga di tahun Tiger Water ini Bapak Ibu bisa mendapatkan kemakmuran ya. Kalau ngomong tahun Chinese New Year ya, Lunar New Year, Lunar Festival, itu kita berbicara mengenai cuan, mengenai profit ya. Moga-moga di tahun ke depan ini, di tahun 2022 Bapak Ibu kita bisa mendulang profit sama-sama. Oke? Ya, sampai di sini dulu video saya. Sampai jumpa. Jangan lupa untuk selalu dukung channel YouTube ini dengan membagi-bagikan link channel YouTube ini ke teman-teman. Dan saya ucapkan
Stay safe semua, stay healthy, stay strong, happy cuan, and God bless you all. Jangan lupa bikin trading plan-nya lo ya.